Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu King of Pentacles, terus The Lovers, The Hermit, 7 cawan, 10 tongkat, 6 pedang, The World, Page of Cups, 2 pedang, dan The Hierophant. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 3 tongkat, Three of Wands. Oke, cukup menarik energinya ya. Kartu 3 tongkat melambangkan sebuah kerja keras ya. Jadi artinya beberapa dari kalian untuk bulan Juli nanti mungkin akan kembali kerja keras untuk mencapai sebuah target dalam hubungan asmara ya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya mungkin bagi yang lagi single, di sini kalian akan kembali kerja keras untuk mendekati orang yang kamu sukai ya. Ketika ingin PDKT dengan seseorang, ketika ingin menarik perhatian seseorang dan sebagainya ya. Jadi ada sebuah usaha keras yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu lakukan ya untuk memperbaiki sebuah hubungan. Misalnya bagi yang lain mungkin akan berusaha keras untuk menarik perhatian dia kembali ya, di sepanjang bulan Juli nanti. Terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin di sini ada sebuah kerja keras, usaha keras yang dari kamu yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan kelanjutan hubungan kalian berdua nantinya ya dalam bulan Juli ya. Oke, jadi perlu untuk selalu semangat ya, dan jangan putus asa di sini. Oke, terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan menikmati sebuah keberuntungan dalam hubungan asmara ya. Jadi ada sebuah perubahan positif yang akan kamu rasakan di sini. Jadi secara pelan-pelan kondisi kamu akan kembali membaik dalam hubungan asmara. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian tiba-tiba suka dengan seseorang. Ada seseorang yang mulai tertarik dengan kamu misalnya ya. Begitu juga bagi yang lagi couple mungkin akan mengalami perubahan positif ke arah yang lebih harmonis kembali dengan pasangan kamu. Dan jangan lupa dengan kartu 3 tongkat perlu usaha dari kamu ya, perlu kerja keras dari kamu jika ingin berhasil dalam hubungan asmara ya di sepanjang bulan Juli nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Devil dan kartu The Hangman. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn di sini. Oke. Terus selain itu dengan kartu The Devil mungkin ada sebuah masalah berat yang telah kamu hadapi selama ini dalam hubungan asmara ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Ada sebuah masalah sulit yang telah membuat kamu stuck sekali, dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Dan dengan kartu The Hangman di sebelahnya, mungkin akhir-akhir ini kalian telah mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru mengenai seseorang ya, mengenai seseorang yang kamu sukai, mengenai mantan, mengenai pasangan kamu dan sebagainya. Di sini kamu telah berhasil menarik sebuah kesimpulan yang baru dalam hubungan asmara terhadap seseorang. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah berat yang telah kamu hadapi selama ini ya. Ini sudah kalian alami akhir-akhir ini. Oke, jadi perlu untuk ekstra bersabar di sini ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu King of Pentacles dan kartu The Lovers. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa juga mungkin dengan zodiak Gemini ya, dengan kartu The Lovers ini. Oke, terus selain itu kartu King of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin di minggu pertama mungkin terlalu fokus dengan karir, fokus untuk bekerja, fokus cari uang, ya. Bagi yang lain mungkin lagi fokus dengan keluarga, fokus untuk mengurus rumah tangga dan sebagainya. Mungkin sampai-sampai tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan urusan asmara di minggu pertama, ya. Jadi di sini kalian terlalu career oriented ya, berpikir fokus dengan karir kamu, fokus dengan keuangan di minggu pertama. Oke, terus dengan kartu The Lovers, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting. Di sini kamu siap untuk mengambil keputusan dalam hubungan asmara.
dengan cara mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian lagi mempertimbangkan apakah ingin mendekati orang yang kamu sukai apa enggak misalnya, ya. Di sini kalian akan siap untuk mengambil keputusan penting. Bagi yang lagi couple mungkin hampir sama. Mungkin di sini kalian lagi mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan hubungan tersebut apa enggak dan sebagainya, ya. Jadi ada sebuah keputusan penting yang akan kamu lakukan di minggu pertama dalam hubungan asmara. Dan jangan lupa dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, perlu usaha keras dari kamu, perlu kerja keras jika ingin berhasil. Ya, ketika kamu ingin melanjutkan sebuah hubungan, ketika kamu ingin menarik perhatian dari seseorang, perlu usaha keras dari kamu. Ya, semakin banyak usaha dan energi yang kamu curahkan, maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya. Jangan lupa dengan kartu The Lovers ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan ketika ingin menarik sebuah keputusan ataupun kesimpulan mengenai seseorang di minggu pertama, ya. Terus energi kamu di minggu, terus at the foundation ada kartu The Hermit. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo di sini, ya. Terus selain itu, dengan kartu ini mungkin di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu telah menjalani proses pembelajaran. Misalnya mungkin lagi mempelajari karakter dan kepribadian seseorang, ya. Bagi yang lain mungkin lagi mempelajari bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah hubungan, bagaimana caranya untuk menarik perhatian seseorang dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah proses pembelajaran yang kamu lakukan selama ini. Bagi yang lain dengan kartu The Hermit, mungkin di sini kalian telah meluangkan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan analisa ulang dalam hubungan asmara. Ya, di sini ceritanya kalian lagi ingin memikirkan kembali apa saja yang sudah terjadi selama ini, ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh pasangan kamu, ya, apa saja yang sudah kalian berdua lalui dan sebagainya. Jadi di sini kalian telah melakukan sebuah analisa ulang dalam hubungan asmara selama ini, ya. Terus at the recent past ada kartu 7 cawan, Seven of Cups. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu telah merasa bingung sekali ketika menghadapi seseorang yang kamu sukai. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya mungkin merasa bingung sekali, ya, ketika ingin PDKT dengan seseorang, ya, mungkin di sini kamu merasa bingung apakah dia suka sama kamu apa enggak misalnya, ya. Bagi yang lain mungkin merasa bingung bagaimana caranya untuk menarik perhatian seseorang kembali. Bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah hubungan? Bagaimana caranya ketika ingin berbicara, menyampaikan pendapat kamu kepada pasangan kamu, bagi yang lagi couple misalnya, ya. Jadi pikiran kamu cenderung merasa bingung sekali di sepanjang bulan Juni kemarin. Oke, terus di sebelah atas ada kartu 10 tongkat, Ten of Wands. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin akan merasa berat sekali ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting, ketika dihadapkan ke dalam sebuah keputusan, ya. Soalnya di minggu pertama kalian siap untuk membuat keputusan penting, ya. Akan tetapi dengan kartu 10 tongkat, mungkin di sini kalian akan merasa berat sekali sebelum ketika ingin mengambil keputusan. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 6 pedang. Jadi artinya di minggu kedua, beberapa dari kamu siap untuk melangkah maju ke depan, fokus dengan masa yang akan datang. Siap untuk meninggalkan masa lalu yang telah terjadi selama ini, ya. Di sini kalian lagi fokus untuk mencapai apa yang lebih positif di masa yang akan datang, ya. Di sini kalian lagi fokus untuk mendekati seseorang misalnya, bagian lain mungkin lagi memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah hubungan. Jadi pikiran kamu ceritanya lagi fokus dengan masa depan dalam hubungan asmara di minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The World. Jadi artinya di minggu ketiga nanti kamu siap untuk memasuki sebuah fase siklus lembaran hidup, lembaran cinta yang baru di minggu ketiga, ya. Misalnya mungkin siap untuk melakukan penjajakan PDKT dengan seseorang yang kamu sukai misalnya. Bagian lain mungkin siap untuk mendekati, ya, mengenal lebih dalam lagi karakter dari orang yang kamu sukai. Bagian lain mungkin bagi yang lagi couple, mungkin di sini kalian siap untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti pernikahan dan sebagainya, ya. Jadi intinya ada sebuah fase tahapan siklus lembaran cinta yang baru yang akan kamu mulai lakukan di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Page of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga nanti beberapa dari kamu akan jadi orang lain akan menilai kamu, lagi akan mendapatkan sebuah berita dan kabar yang baru dari seseorang, ya. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 2 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga nanti beberapa dari kalian lagi berusaha untuk menghindari
rasa bimbang dan ragu ketika menghadapi orang yang kamu sukai. Di sini kalian lagi butuh ketenangan, ya, butuh informasi dari dia, dari orang yang kamu sukai di minggu ketiga. Di sini kalian lagi menghindari rasa bimbang dan ragu. Soalnya dengan kartu The World, di minggu ketiga kalian siap untuk memasuki lembaran cinta yang baru bersama dengan seseorang. Ya, mungkin di sini kalian lagi mulai naksir, ya, dengan seseorang di minggu ketiga, siap untuk membawa hubungan kalian ke tahap yang lebih serius lagi, ke tahap yang lebih tinggi lagi, ya, di minggu ketiga. Sehingga di sini kalian lagi menghindari rasa bimbang dan ragu ketika mengambil keputusan penting, ya, di minggu ketiga. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu The Hierophant. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus di sini, ya. Terus selain itu, kartu ini melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya di minggu keempat kalian siap untuk memberikan sebuah komitmen dan kesetiaan kepada seseorang yang kamu sukai. Ya, ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Ya, jadi ada sebuah faktor komitmen yang siap untuk kamu berikan. Dan jangan lupa dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, perlu usaha dari kamu. Perlu kerja keras lagi jika ingin berhasil, ya. Jadi ketika kamu siap untuk memberikan komitmen dan kesetiaan kepada seseorang, di sini kalian perlu untuk selalu kerja keras untuk mempertahankan, untuk mencapai keinginan kamu dan sebagainya, ya. Jadi apapun yang ingin kamu capai, ambisi apapun yang ingin kamu lakukan di minggu keempat perlu usaha keras dari kamu, ya. Ketika ingin berhasil dalam hubungan asmara di minggu keempat, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikiran positif, ya, dan jangan putus asa di sepanjang bulan Juli nanti. Oke? Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.